Learning Journal minggu kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Learning Journal minggu kelima. Gak kerasa ya guys, kita udah pertemuan minggu kelima aja. Learning Journalnya udah yang kelima. Dan bentar lagi, di 2 minggu ke depan aku bakal UTS aja nih guys. Jadi cepet banget ya waktu. Nah, seperti biasa di video Learning Journal kali ini aku bakal menjelaskan mengenai apa aja sih yang aku dapetin di pertemuan mata kuliah Teknik Produksi Film pertemuan kelima. Nah, seperti biasa juga dalam setiap pertemuan mata kuliah Teknik Produksi Film kita selalu awali perkuliahan dengan berdoa terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok ketiga mengenai pengertian film dokumenter, sejarah film dokumenter, pengertian film fiksi, dan teori film klasik. Nah, pembahasannya menarik kan guys? Jadi bagi kalian yang kepo dan ingin tahu, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Pembahasan pertama yang dibahas oleh kelompok 3 yaitu mengenai pengertian film dokumenter. Nah, film dokumenter ini sudah sering sekali disinggung oleh aku juga di beberapa learning journal aku. Di learning journal minggu kedua dan ketiga sudah pernah disinggung mengenai pengertian film dokumenter, kemudian ada unsur-unsurnya, dan genre film dokumenter dan lain sebagainya. Sudah pernah dijelaskan oleh Pak Adi juga sebelumnya. Nah, di sini di kelompok 3 ini dijelaskan kembali tentang film dokumenter yang mungkin mereka mempunyai penjelasan yang berbeda daripada penjelasan sebelum-sebelumnya. Nah, jadi dalam makalah kelompok 3 dan kelompok 3 menjelaskan mengenai film dokumenter, dikatakan bahwa film dokumenter menurut Nicholas merupakan upaya untuk menceritakan kembali kejadian nyata atau realitas dengan menggunakan data dan fakta. Jadi film dokumenter itu tidak mungkin lepas dari yang namanya data dan fakta dalam menyampaikan suatu informasi gitu. Nah, film dokumenter ini tidak memiliki struktur yang tidak mempunyai struktur sama seperti film fiksi gitu. Kalau film fiksi kan dia tuh ada tokoh protagonisnya, ada tokoh antagonisnya. Namun di sini film dokumenter itu tidak mempunyai struktur seperti itu. Namun dia mempunyai struktur yang sederhana dalam bertutur terhadap penonton, sehingga penonton itu bisa lebih mudah dalam memahami serta percaya nih terhadap fakta yang disajikan dalam bentuk visual film dokumenter gitu. Nah, umumnya film dokumenter itu berbentuk secara sederhana banget. Jadi film dokumenter tuh bentuknya sederhana banget. Dia tuh jarang banget ngegunain efek visual. Nah, film dokumenter ini biasanya tuh dia tuh menggunakan kamera ringan, kamera video biasa, kemudian dia menggunakan lensa yang zoom gitu, dan menggunakan rekam suara portable dalam dalam pengambilan gambar. Sehingga biasanya itu mengapa menggunakan seperti itu, karena film dokumenter itu dia itu menggunakan kru yang sedikit gitu, minim kru. Kemudian ada sejarah film dokumenter. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah film dokumenter. Nah, dijelaskan di situ bahwa film dokumenter ini berawal pada tahun 1872, berawal dari gerakan kaki kuda. Nah, awal mulanya ada namanya Leland Stanford. Dia itu berniat untuk meneliti gerakan kaki kuda awalnya nih. Nah, kemudian dia dibantu oleh orang namanya Muybridge. Nah, itu yang merekam gerak dan gaya kuda dengan tata kamera fotografi awalnya. Namun ternyata ketika sudah dicoba nih, ternyata percobaan tersebut tuh gagal guys. Dan gambar yang didapatkan itu ternyata semuanya tuh nggak fokus gitu, ngeblur. Nah, kemudian untuk mendapatkan gambar yang stabil, akhirnya si Muybridge itu dia itu menempatkan 12 buah kamera secara sejajar gitu. Nah, tapi ternyata percobaan itu juga gagal dan akhirnya gambarnya itu tetap tidak fokus gitu. Nah, kemudian pada tahun 1877, Muybridge itu akhirnya dia kembali bereksperimen lagi gitu, karena dia penasaran nih. Nah, akhirnya tapi dia dibantu oleh temannya namanya John de Isaac. Nah, dia itu akhirnya menjajarkan 12 buah kamera.
Dan pada akhirnya film dokumenter berjudul None of the North karyanya Flaherty ya pada tahun 1922 itu dianggap menjadi film dokumenter pertama. Seperti itu sejarah singkatnya guys. Semoga teman-teman paham ya. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh kelompok 3 yaitu mengenai pengertian film fiksi. Nah, film fiksi juga udah sering disinggung pada pertemuan pertama, juga udah Bapak Adi singgung juga tentang film fiksi. Jadi film fiksi dan film dokumenter itu dia mempunyai perbedaan ya. Kalau misalnya film fiksi itu film yang diproduksi berdasarkan dengan cerita yang dibuat dan dikarang oleh sutradara gitu. Nah, struktur film fiksi ini biasanya tuh terikat dengan yang namanya sebab akibat gitu. Nah, cerita dalam film fiksi ini juga dia tuh secara umum tuh memiliki karakter yang bertindak, yaitu antagonis dan protagonis gitu. Jadi dia mempunyai karakter baik dan jahat gitu. Nah, selain itu juga dalam film fiksi itu ada yang namanya masalah, konflik, kemudian ada penutupan dan pola pengembangan cerita yang jelas gitu. Jadi dalam film fiksi itu yang namanya cerita fiksi gitu pasti ada yang namanya konflik supaya orang nontonnya penasaran sampai habis gitu. Ada konflik naik turunnya, alurnya tuh maju mundur, sehingga cerita yang dibawakan, cerita yang ditampilkan itu menarik perhatian penonton untuk ditonton gitu. Nah, selanjutnya film fiksi ini, dalam pembuatan film fiksi ini kita tuh tentu yang namanya membutuhkan kita perlu banget yang namanya ada tahap praproduksi, produksi, dan pasca produksi yang lebih kompleks gitu. Nah, sama halnya dengan manajemen produksinya. Hal itu tuh disebabkan karena dalam pembuatan film fiksi itu tuh kita tuh butuh banget yang namanya banyak pemain, kemudian banyak kru-kru filmnya juga yang jumlahnya tuh cukup banyak gitu. Jadi kita harus memantapkan yang namanya tahap-tahapan itu tuh dengan baik dan matang gitu. Dalam pembuatan film fiksi kita juga harus menentukan lokasinya, temanya, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah teori film klasik. Nah, materi ini tuh sangat menarik banget di kelompok 3 karena ini cukup kurang, kalau misalnya, pokoknya menurut aku ini menarik juga karena ada aliran-aliran kan dalam film. Aku juga baru tahu ternyata di film itu ternyata ada mazhab-mazhabnya gitu ya. Nah, di sini tuh ada 2 mazhab, ada namanya formalisme dan realisme. Nah, kalau misalnya masa formalisme, dia tuh berkembang pada tahun 1930-an yang menyatakan bahwa dalam pembuatan film itu ternyata bukan hanya sekedar kita tuh merekam gambar ya udah gitu. Tetapi biasanya itu dalam pembuatannya berpotensi terjadinya perubahan dalam produksi film dari aslinya gitu loh. Nah, dikarenakan misalnya karena adanya framing, itu sudut kamera dan pencahayaan. Nah, maka dari itu di sini tuh pengeditan tuh merupakan asal muasal dari teori ini. Jadi teori ini tuh menekankan yang namanya pengeditan gitu loh. Nah, jadi yang dimaksud di sini tuh kita tuh perlu banget yang namanya punya kreativitas dalam pembuatan suatu film. Jadi di sini pada bagaimana film itu dilihat sebagai benar-benar seni yang menarik untuk ditonton orang gitu loh. Jadi formalisme itu menekankan pada bagaimana film itu dilihat sebagai benar-benar seni yang menarik gitu. Kreativitasnya tuh benar-benar harus diasah gitu di teknik pengeditan itu gitu. Nah, selanjutnya ada mazhab realisme, berbeda dengan formalisme. Nah, kalau misalnya mazhab realisme itu berkembang pada tahun 1945. Dia itu sesudah Perang Dunia Kedua. Nah, dia tuh menekankan pada para sineas itu harus harus bebas gitu dalam merangkap sebuah pembuatan film dengan menggunakan pendekatan sinematik dalam pengambilan gambarnya gitu. Jadi bukan menekankan suatu pengeditan gitu, tapi yang apa adanya, yang realitas, yang benar-benar terjadi pada saat itu gitu. Namun dalam penyampaian pesan dan maknanya itu tetap sampai gitu. Jadi realisme itu pada menekankan pada dia tuh tetap ada pengeditan, namun tidak menekankan pada pengeditan, tapi dia menekankan pada pendekatan sinematik gitu. Benar-benar realitas yang terjadi
pada saat itu gitu loh teman-teman. Itu sih perbedaan antara mazhab formalisme dengan mazhab realisme gitu loh. Mungkin itu saja yang saya dapat pada pertemuan minggu kelima di mata kuliah teknik produksi film. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf atau ada salah kata dalam penyampaian yang aku sampaikan kepada teman-teman, tapi aku sangat berharap teman-teman yang nonton ini bisa mendapatkan sedikit ilmu yang aku jelaskan gitu. Walaupun Desi juga menjelaskan dengan apa yang Desi paham gitu, tapi Desi berharap teman-teman bisa lebih ingin tahu, rasa ingin tahunya tuh besar gitu. Mungkin itu saja bisa Desi sampaikan, kurang lebihnya sangat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di learning journal selanjutnya. Bye guys.